Terdapat 1.030 korban jiwa. Ya, itu merupakan korban jiwa melalui potret bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera di akhir tahun 2025 ini. Melalui peristiwa ini, menimbulkan banyak sekali pertanyaan penting. Beberapa di antaranya, siapa yang bertanggung jawab? Lalu, apakah ini merupakan bencana murni, kerusakan lingkungan murni, atau ada pertanggungjawaban hukum serta campur tangan manusia di baliknya? Banjir bandang yang terjadi di Sumatera ini bukan fenomena atau peristiwa yang biasa, tapi ini masuk ke dalam fenomena yang kompleks. Karena dari peristiwa ini sangat memperlihatkan pada kita bahwa bagaimana sih hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan alam, serta apa itu bencana ekologis. Tapi, apakah banjir di sini bisa menjadi tindak pidana lingkungan hidup? Jawabannya bisa, karena banjir di sini juga dapat dipicu oleh perbuatan manusia. Beberapa di antaranya, contohnya seperti pertambangan ilegal, pembalakan liar, alih fungsi hutan, atau pembakaran hutan. Dan dalam konteks ini, banjir di sini menjadi dipandang sebagai akibat hukum dari perbuatan manusia. Jadi bukan hanya dari bencana alam atau peristiwa alam biasa. Selama ini, kita hanya memahami banjir itu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Namun jika kita melihat dari sisi atau perspektif lingkungan hidup modern, kita tidak hanya melihat dari cuaca itu ekstrim atau curah hujan, tetapi kita juga melihat apa yang terjadi pada lingkungan sebelum banjir itu terjadi. Banjir besar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Di sisi lain, berbagai temuan menunjukkan adanya kerusakan hutan di wilayah hulu, degradasi daerah aliran sungai, lalu aktivitas pembukaan lahan serta pertambangan yang tidak terkendali. Fakta ini menunjukkan bahwa bencana tersebut tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa alam, melainkan terjadi di atas kondisi lingkungan yang sudah rapuh. Itu artinya, kerusakan ekosistem ini bukan hanya kerusakan murni, tapi juga ada tanggung jawab serta campur tangan manusia di dalamnya, yang mana mengakibatkan daya dukung lingkungan ini menjadi hilang. Dan disinilah tindak pidana lingkungan hidup menjadi sangat relevan. Kita tidak lagi mempertanyakan siapa pelakunya langsung, tetapi justru kita juga mempertanyakan siapa yang aktivitasnya menyebabkan daya dukung lingkungan itu hilang, lingkungan itu rusak, serta hilangnya lingkungan sebagai pelindung manusia bertahan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Jika kerusakan tersebut menimbulkan bahaya serius bagi manusia, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Yang perlu dipahami di sini adalah hukum lingkungan termasuk tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik berbeda dari hukum pidana konvensional. Nah, dalam konteks ini, beberapa di antaranya yaitu kesengajaan tidak selalu menjadi syarat utama. Kelalaian, pembiaran, atau pengelolaan lingkungan yang buruk dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Bahkan, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum pidana khusus ini dapat menjadi instrumen yang sangat penting untuk bencana ekologis, serta kerusakan lingkungan, dan bisa juga untuk menjaga keadilan para korban. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.